Gadis yang dibesarkan serigala pertama kali dipulangkan ke rumah keluarga. Tanpa ragu ia menolak emas perak permata yang melambangkan kekayaan. Bahkan saat upacara pengakuan keluarga, ia justru memohon kakeknya mengganti ayah kandungnya. Karena ia tahu, hanya dengan lepas dari ayah kejam itu, ia bisa terus hidup. Dulu saat berusia 3 tahun ia tersesat di pegunungan, lalu dibesarkan oleh kawanan serigala. Baru usia 7 tahun ia ditemukan kembali. Awalnya ia kira akan hidup bahagia, namun orang tuanya jijik karena ia dibesarkan binatang. Dibandingkan dengan adik perempuan yang selalu dimanja, nasibnya bagaikan langit dan bumi. Di rumah ia dihina dan diperlakukan kejam. Akhirnya bahkan dijebak hingga mati terbakar. Untung takdir memberinya kesempatan hidup ulang. Kali ini ia bertekad mengubah nasib. Seperti kehidupan lalu, ia tetap mengenakan kulit serigala saat menghadap keluarga. Ayah kandung langsung mengejek, mengatakan ia tak pantas menginjak rumah bangsawan. Ibu kandung malah menyarankan dikirim ke panti pelatihan nakal. Namun detik berikutnya, ia dengan fasih memberi hormat pada sang kakek. Melihat cucu yang begitu tahu sopan santun, kakek pun langsung jatuh hati dan berjanji akan mengabulkan satu permintaannya. Mendengar itu, ia langsung bersujud dan meminta ganti ayah. Ayah kandung marah besar, menganggapnya durhaka, hendak memukulnya. Namun kakek segera menghentikan, lalu menarik cucunya duduk di sisinya, sambil memperkenalkan anggota keluarga lain. Putra ketiga artis papan atas, putra keempat tabib nasional. Hanya saat menyebut putra sulung, kakek ragu sejenak, karena putra sulung bukan hanya pemalas tak berguna, melainkan anak haram dengan cinta pertamanya. Kemudian kakek menyuruh gadis itu memilih salah satu dari mereka, dan berjanji akan memimpin langsung upacara pengakuan keluarga. Gadis itu malah melangkah ke arah putra sulung, dengan tegas menyatakan ingin dialah ayahnya, karena ia ingat di kehidupan lalu saat terjebak api, hanya pria baik hati itu yang menolongnya. Sayang akhirnya ia juga ikut mati bersamanya. Kakek sangat puas dengan pilihannya. Langsung memutuskan 7 hari kemudian mengadakan upacara besar. Putra sulung pun tanpa ragu mengakui anak ini. Keesokan harinya, gadis itu menemukan ayah barunya sedang bangkrut. 3 perusahaan diambang tutup. 20 pusat perbelanjaan merugi miliaran. Ia paham, jika ingin membantunya merebut warisan, harus lebih dulu mengubah kebiasaan buruknya. Hari itu pria itu bersama sepupunya ke game tinju. Dari anak buah ia dengar ada petarung baru yang mengalahkan 2 juara. Ia penasaran masuk melihat. Ternyata yang bertarung adalah putri kecilnya. Ia buru-buru menyuruhnya turun ring. Namun gadis itu terang-terangan bilang, hari ini ia datang untuk membawanya pulang, dan menantangnya bertanding. Jika ia menang, ayahnya harus pulang patuh dan bekerja sungguh-sungguh. Awalnya pria itu mengira hanya candaan, siap menariknya pulang. Namun sepupu di bawah ring memprovokasi. Akhirnya didorong banyak orang. Ia pun setuju bertarung. Tak disangka, anak yang sejak kecil minum susu serigala itu, dengan sekali pukul membuatnya kaget melongo. Beberapa ronde kemudian, ia sadar sama sekali bukan tandingannya. Bahkan ditendang sampai terpental belasan meter. Juara tinju kalah oleh seorang bocah. Ia pun menepati janji, memutuskan pulang dan bekerja baik-baik. Menjelang malam sebelum upacara, pria itu memberikan giok peninggalan ibunya. Katanya ini warisan untuk cucu perempuan, lalu memakaikan langsung di lehernya, dengan suara penuh pilu. Karena ibunya seumur hidup tak pernah diizinkan masuk leluhur keluarga, giok ini ia titipkan padanya sebagai pengganti harapan. Gadis itu paham betul maksudnya. Diam-diam ia bersumpah, akan membantu ayahnya membuka jalan dalam keluarga. Di sisi lain, nenek besar yang selalu cemburu cinta pertama kakek, diam-diam menaruh obat tidur dalam tehnya. Besok pagi ia bisa memimpin upacara sendiri. Melihat cucu belum datang, ia mengancam, jika 10 menit lagi belum muncul, upacara langsung dibatalkan. Karena bila anak haram punya keturunan, artinya ada hak bersaing jadi penerus. Ia harus menyingkirkan ancaman ini. Saat itu pelayan melapor. Paviliun